Ya, oke. Bentar, suara saya mute sepertinya tadi. Saya on kan dulu. Oke, ya. Apakah suara saya bisa terdengar dan share screen saya bisa terlihat? Bisa ya. Kalau nggak bisa, silahkan merespon. Gimana? Oke, sip. Kalau gitu. Baik, kita ke homeworknya dulu. Jadi, PR-nya diminta untuk translate dari audio yang ada. Nah, jadi kita bahas di sini audionya. Yang pertama, kalimat pertama dia bilang, last week I went to the theater. Oke, minggu kemarin saya pergi ke teater. Kemudian kita lihat I had a very good seat. Ini kalimat keduanya. Jadi oke, pergi ke pertunjukan teaternya kapan? Oh, ternyata last week, minggu kemarin. Lalu yang kedua, I had a very good seat. Saya mendapatkan tempat duduk yang good di sini dikatakan. Good seat ini artinya bukan tempat duduknya bagus, tapi letaknya itu pas. Jadi misalkan layar bioskopnya di sini atau layar pertunjukannya teaternya itu di sini. Kayak panggungnya ya. Kemudian dia posisinya di sini nih. Tidak terlalu ke depan, tidak terlalu ke belakang, pokoknya pas nih di tengah-tengah. Jadi bisa melihat pertunjukan itu dengan nyaman. Ya. The play was very interesting. Pertunjukannya itu sangat menarik. I didn't enjoy it, tapi aku nggak bisa menikmatinya. Oke, ya. Kenapa nggak bisa menikmati? Nah, kalimat berikutnya memberikan keterangan kita. Kenapa sih orang ini itu tidak bisa menikmati pertunjukan ya, padahal dia mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Ya, di sini dikatakan ada couple, yaitu pasangan muda, a young man and a young woman, okay, were sitting behind me. Okay, mereka itu duduk di belakangku. They were talking loudly. Ya, okay, berbisik-bisik dengan keras. Jadi apa ya, saling berbicara antara satu dengan yang lainnya, couple yang ada di belakangnya itu dengan nada yang tinggi. Kemudian, aku sangat marah. I got very angry. Kemudian, kenapa kok saya marah? Ya, karena otomatis dengan dua orang yang berbicara dengan suara yang agak keras di belakang saya, itu saya tidak bisa mendengarkan aktornya. Oke, jadi pertunjukan ini itu ada pertunjukan peran antara aktor A dan aktor B kayak gitu. Misalkan kisahnya Romeo and Juliet. Nah, ketika Romeo dan Juliet itu sedang beradu akting, berbicara, saya nggak bisa nih mendengarkan uh, aktornya tersebut, kayak gitu. Atau si Romeo dan Juliet ketika bercakap-cakap itu, karena suara dua orang yang ada di belakang saya atau pasangan muda yang ada di belakang saya itu terlalu keras. Ya, selanjutnya apa yang terjadi? Oh, yang terjadi adalah saya pun menengok ke belakang. Oke, kemudian saya tatap si laki-laki dan si perempuan itu dengan tatapan marah. Jadi menatapnya itu dengan tatapan yang marah. They didn't pay any attention. Oke, tapi mereka nggak memperdulikan tatapan marah saya itu. Kayak gitu. In the end, pada akhirnya I could not bear it. Nah, ini ada yang uh, kalau kita artikan dia itu apa ya, lucu atau tidak pas gitu. I could not bear it. Aku tidak bisa menjadi beruang. Oke, jadi bear, kata bear di sini itu diartikan sebagai beruang. Tapi
kalau di kalimat, kalau kita lihat konteksnya di sini, keadaannya marah yaitu, nah, bear di sini artinya dia tidak bisa menahan amarahnya lagi, ya gitu ya. Nah, maka teman-teman perlu belajar bahasa-bahasa seperti ini atau budaya-budaya ketika orang luar negeri menggunakan suatu kata. Jadi tidak selalu kata itu diartikan sebagai kata itu sesungguhnya. Kalau kemarin kan kita sempat membahas ada yang tersirat, ada yang tersurat. Nah, di sini ini bukan makna sebenarnya tapi makna kiasan. Oke, pada akhirnya karena kemarahan saya itu tidak istilahnya tidak direspon kayak gitu, saya tidak bisa menahannya lagi untuk lebih marah ya, menahan untuk lebih marah lagi ya. Oke, kita izinkan di sini. Oke, balik lagi sebentar. Nah, ini sih ya. Kemudian di bagian selanjutnya, ya, akhirnya saya menengok lagi. Jadi menengok yang pertama itu nggak dipeduliin, kemudian dia nengok lagi yang kedua. Oke, sambil nengok, oke, si jomblo ini berkata, I can't hear a word. Oke, aku nggak bisa mendengar satu kata pun. I said angrily. Aku mengatakannya dengan marah. Jadi posisinya itu ada teater di sini. Ini panggungnya teman-teman. Kemudian ini adalah si laki-laki yang jomblo, di belakangnya itu dua orang. Oke, couple di sini ya. Oke, nah couple-nya ini berbicara secara keras. Jadi saya tidak bisa memperhatikan panggungnya. Jadi aktor yang ada di panggung itu tidak bisa terdengar bagus. Maka ketika saya menengok untuk yang pertama kali ke belakang dan istilahnya menatap mereka dengan marah itu tidak dihiraukan. Ya, maka di sini dikatakan again, lagi. Saya nengok ke belakang lagi. Dan saya berkata, I can hear a word. Saya nggak bisa mendengarkan satu kata pun. I said angrily. Saya mengatakannya secara marah. It is none of your business. Oke, kemudian si dua orang yang ada di belakang ini itu ngomong. Oke, jadi dua orang ini akhirnya dia berbicara. Oke, bicaranya adalah, oke, ini bukan urusanmu. Oke, si laki-laki dan si perempuan ini, si laki-laki muda itu berkata dengan kasar. Nah, sebentar, saya izinkan dulu ada yang ingin bergabung. Oke, terima kasih. Balik lagi ke sini tadi. Nah, kemudian dilanjutkan, this is a private conversation. Ini adalah percakapan pribadi. Nah, yang menjadi judul ya, private conversation. Ini dia. Oke, apa yang terjadi? Yang terjadi adanya kesalahpahaman. Jadi, ketika si A di sini yang jomblo, oke, itu mencoba memperingatkan dua orang yang ada di belakang untuk mempelankan atau suaranya itu kalau bisa malah dihilangkan. Kayak gitu kan kita lagi nonton nih, jangan bercakap-cakap sendiri lah. Nah, kemudian akhirnya karena terganggu itu si laki-laki yang ada di depan itu nengok ke belakang, ditatap tuh dua orang pasangan yang ada di belakang, pasangan muda. Ya, ditatap, lalu tatapan marah ya. Nah, tapi si dua orang yang di belakang itu tidak memperdulikan, jadi didiemin aja oleh dua orang yang ada di belakang. Oke, ya udah dah. Oke, kemudian dia nonton lagi. Ketika nonton lagi, dia nggak bisa menahan marahnya. Akhirnya dia again di sini ya. Oke, nengok ke belakang lagi. Setelah nengok ke belakang, dia berkata, I can hear a word. Aku nggak bisa mendengar satu kata. Nah, maksudnya si A itu tidak bisa mendengar kata yang berasal dari depan ya, dari aktor atau dari panggung teaternya. Tapi yang belakang, yang couple ini dia berpikir kalau si A itu pengen
tahu apa yang dibicarakan oleh dua orang ini. Ya, itu. Makanya si dua orang ini bilang this is a private conversation. So, salah paham. Poinnya di situ. Oke. Feel free if you have a question. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan teman-teman. Ya. Baik, kalau belum ada kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita masih akan membahas mengenai listening. Oke. Yang short dialog ya. Kemarin kita belajar ada 4 tips dasar, yaitu perhatikan orang pertama. Kok orang pertama atau sorry. Tips yang pertama itu perhatikan orang kedua atau second speaker. Oke. Sorry. Kemudian yang kedua kita diminta untuk cari sinonim. Oke, sinonim. Kemudian yang ketiga, kemarin ketika kita bingung atau kita blank itu hindari bunyi yang sama atau di situ avoid the same sound. Oke, jadi kalau ada bunyi yang mirip-mirip dengan pilihan jawaban itu hindari. Kemudian bunyi mirip. Mirip. Oke, ini kalau kita lagi ngeblank ya. Yang keempat itu kita membuat kesimpulan. Jadi kita simpulkan dari apa yang kita lihat di pilihan jawaban. Kalau ada pilihan jawabannya tentang nama-nama tempat, berarti nanti informasi yang harus kita cari adalah where. Nah, itu. Setelah itu, setelah 4 tips dasar ini, kita juga sudah membahas mengenai satu jenis atau tipe soal. Yang kelima yaitu aktif, kalimat aktif. Kalau kita mendengar kalimat aktif, nanti jawabannya cari yang pasif, kalimatnya pasif. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada kalimat pasif, maka akan dirubah menjadi kalimat aktif. Ya, ini materi yang kita pelajari kemarin. Jadi ada 4 tips dasar dan ada satu tipe pertanyaan atau satu jenis tipe tertentu yaitu short dialog. Di dalam short dialog. Kita hari ini masuk ke tipe soal berikutnya, masih di bagian short dialog, yaitu yang berkaitan dengan ini dia, ungkapan negatif. Jadi bagaimana orang luar negeri itu ketika dia pengen ngomong sesuatu yang negatif. Ada satu ungkapan saja, ada 2 atau double, kemudian mendekati negatif. Jadi mendekati itu belum negatif, baru mau negatif tapi belum negatif. Kemudian ada juga yang sudah menunjukkan negatif, jadi sudah arahnya itu ke negatif, menunjukkan negatif. Dan yang terakhir ungkapan persetujuan. Jadi kita setuju dengan sesuatu. Ya. Kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Jadi kita langsung ngulik saja ke 6.1 di sini. Satu ungkapan negatif. Pada saat kita berbicara dengan satu ungkapan negatif, jadi ungkapan negatifnya itu cuma sekali, ya gitu ya, kan satu. Yang sering kita gunakan adalah not ya. Misalkan not big, tidak besar artinya. Berarti dia small. Not expensive, tidak mahal. Berarti dia cheap, kayak gitu ya. Not fast, tidak cepat. Berarti dia slow. Ya. Oke.
Lalu ada juga other negatif seperti nobody, none, nothing, never. Contoh, never come late, tidak pernah datang terlambat. Artinya apa? Selalu datang tepat waktu, ya on time. Begitu pula dengan penambahan perfect. Perfect itu tambahan yang digunakan di awal vocabulary. Misalkan ada kata predictable, bisa diprediksi. Kemudian di depannya di sini itu ditambahkan kata un. Nah, gitu ya. Maka dia akan menjadi unpredictable yang berarti tidak bisa diprediksi. Oke, correct itu artinya benar. Incorrect ya, tidak benar. Oke, like menyukai, dislike lawan katanya kayak gitu. Contoh dalam soal TOEFL seperti ini. Ceritanya ada sebuah perjalanan. How did you get to your grandmother house in Malibu in only 4 hours? Bagaimana kamu bisa pergi ke rumahnya nenekmu yang letaknya itu ada di Malibu in only 4 hours, hanya dalam waktu 4 jam. Biasanya ini ekspresi heran ya, biasanya kan lebih dari itu. Kok bisa cuma dalam 4 jam? Kemudian si laki-laki atau orang kedua atau yang akan menjadi fokus kita di sini, I didn't drive slowly, tidak mengemudi secara pelan-pelan. Jadi kalau tadi kan tidak mahal artinya murah, tidak besar artinya kecil. Nah, kalau tidak mengemudi secara pelan-pelan berarti dia mengemudi secara cepat. Gitu ya. Ya, jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie atau yang Delta kira-kira. Ada yang punya idea? Kira-kira yang mana? Ya. Oke. Correct answer. Thank you. Benar sekali. Jawabannya adalah yang Delta. He drove quickly. Dia mengemudi dengan sangat cepat. Jadi, kenapa drove? Drove itu verb 2-nya. Dari verb 1-nya drive. He drove quickly. Quickly itu secara cepat. Nah, itu sinonimnya juga dari fast gitu ya. Quick, fast. Ya, di sini slow itu pelan. Maka tidak dengan pelan-pelan artinya dengan cepat. Iya, delta. Oke, satu ungkapan negatif. Selanjutnya kita ke double atau dua. Dua ungkapan negatif. Oke, pada saat kita membicarakan dua ungkapan negatif ini, hati-hati karena maknanya itu dinegatifkan. Oke, dua kali. Misalkan ada negative words not, no sama none di sini. Ada juga in, an, dan this. Oke. Didn't like untidy office. Tidak menyukai, didn't like tidak menyukai. Untidy, tidy itu artinya rapi, kalau untidy itu artinya tidak rapi. Berarti tidak suka kantor yang tidak rapi. Ya, tidak suka kantor yang tidak rapi. Tidaknya dua kali. Berarti artinya like a tidy office. Ya, menyukai kantor yang rapi. Jadi ini berbelit-belit sebenarnya, tapi soal TOEFL dia menggunakan ini sebagai salah satu parameter. Apakah kita mengetahui penggunaan dua negatif secara berbarengan. Nah, gitu ya. Jadi kita berlatih sekarang. Ya, negative words juga ada. Oke, negative verb, sorry. Is not blooming, tidak mekar, are not going, tidak akan pergi. Berarti will go is, it is blooming, akan pergi jika apa istilahnya it-nya itu blooming. Blooming itu artinya mekar. Ya, misalkan ini lagi di Jepang, lagi mau lihat bunga sakura kayak gitu, akan pergi ketika bunganya mekar. Itu artinya is not blooming, are not going. Neither dan not. Didn't like the song,
tidak suka lagunya. Neither did, sama, nggak suka juga lagunya. Oke, berarti orang pertama nggak suka lagunya, orang kedua juga nggak suka lagunya. Berarti dua-duanya, ya, atau both, ya, ini berarti dua-duanya didn't like the song. Kan orang pertama nggak suka, orang kedua juga nggak suka. Artinya apa? Dua-duanya tidak menyukai lagu tersebut. Contoh pertanyaannya dalam listening. I can't believe the news that I hear about the concert. Aku nggak percaya nih tentang berita yang aku dengar mengenai konser. Well, it isn't impossible for the concert to take a place. So, what does the man say about the concert? Okay. It isn't impossible for the concert to take a place. Nah, orang kedua ya, selalu. Orang kedua bilang, isn't impossible. Jadi, isn't itu artinya tidak, impossible itu tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, kira-kira yang mana di sini? What does the man say about the concert? Alpha, Bravo, Charlie atau yang Delta, teman-teman. Silahkan yang ingin mencoba menjawab boleh. Iya, benar sekali. The answer is Alpha. Thank you. The concert might take a place. Gitu. Kenapa kok nggak yang Bravo misalkan ya? Could not. Kalau could not ini berarti negatif, gitu ya. Tidak sesuai kan? Di sini kan negatif, isn't impossible. Berarti tidak mungkin. Artinya kan mungkin. Berarti positif, kayak gitu ya. The concert will definitely not take a place. Ini juga negatif. There is no possibility. Nah, ini juga sama. Ini juga negatif. Nah, yang positif, itu adalah yang alpha. Lanjut ke yang mendekati negatif sekarang. Tadi kan satu ungkapan, dua ungkapan, sekarang mendekati. Mendekati negatif. Artinya dia belum benar-benar negatif. Maksudnya, ada kata-kata hardly, barely, scarcely, sama only. Dikatakan hampir tidak ada. Hardly any food, hampir tidak ada makanan. Artinya apa? Makanan yang tersisa itu tinggal sedikit atau tinggal itu, kayak gitu ya. Misalkan ada satu box makanan kayak gitu ya. Nah, box makanan ini, ketika saya buka kemudian saya makan, berarti habis. Atau ketika box makanan ini saya kasihkan ke orang lain, berarti habis juga. Jadi bisa dikatakan dia adalah persediaan terakhir, gitu ya, persediaan last atau terakhir. Jadi kalau saya makan ya habis, kalau saya kasihkan ke temen ya juga habis. Almost never, hampir tidak pernah sekarang. Rarely sama seldom. Ini yang digunakan sebagai adverbnya. Hampir tidak pernah. Rarely drives, hampir tidak pernah mengemudi. Artinya ya tidak udah lama nggak mengemudi dia. Kemudian TOEFL bertanya, apakah dia bisa mengemudi, kayak gitu ya. Jadi iya, dia bisa mengemudi, cuma dia itu jarang mengemudi. Gitu. Ini agak istilahnya, agak hati-hati. Jadi dia bisa nggak mengemudi? Bisa, tapi cuma dia jarang mengemudi. Kalau di sini tadi ada makanan nggak? Ada makanannya, tapi ini makanan terakhir, gitu ya, bukan yang sisa tapi terakhir. Contohnya kita cek di sini. Were you able to pay the loan? I had barely enough money. What does the man, bukan the man, tapi the woman imply di sini. Orang kedua. Ini ya. Apakah kamu bisa membayar pinjamanmu? Loan, pinjaman.
I had barely enough money. I had barely enough money. Aku, barely enough money. Nah, kira-kira yang mana nih maksudnya? Apakah Alpha, Bravo, Charlie, atau yang Delta? Ayo, ada yang ingin mencoba menjawab lagi? Silahkan. Aku telah hampir, aku telah barely enough money. Cukup uang. Kira-kira dia bisa nggak membayar pinjamannya kalau dia katakan I had barely enough money? Kalau dia itu bisa membayar, berarti dia positif. Tapi kalau dia tidak bisa membayar, berarti dia negatif. Nah, gitu. Nah, soal seperti ini itu kita harus memperhatikan kata barely-nya. Nah, kalau barely itu kan hampir menuju negatif. Jadi baru menuju ya, belum negatif dia. Kalau hampir menuju negatif seperti ini, maka jangan pilih jawaban yang negatif. Misalkan yang A, unable. Nah, ini negatif. Enggak. Didn't have enough money. Nah, ini enggak punya uang. Ini juga negatif. Kan baru mendekati ya. Jadi belum negatif. Had plenty of money for the loan. Dia memiliki banyak uang. Nah, ini positif dia. Memiliki banyak uang. Enggak, kita cari yang mendekati karena ada kata barely. Yuk, jawabannya adalah yang delta. Dia bisa membayar, tapi setelah membayar uangnya itu habis. Gitu, teman-teman. Jadi setelah dia bisa membayar, uangnya itu tidak tersisa lagi atau dalam artian sudah habis. Uang terakhir kayak gitu. Atau simpanan terakhirnya. She paid the loan but has no money left gitu. Ya, kita lanjut ke part berikutnya. Yang menunjukkan negatif. Kalau tadi kan satu ungkapan, dua ungkapan mendekati. Kalau ini sudah menunjukkan negatif. Jadi benar-benar sudah ada negatifnya. Bisa pakai more plus adjektif. Contoh no more attractive. Tidak ada yang bisa lebih menarik lagi. Artinya the most attractive, yang paling menarik. Adjektif plus er. Could not be easier. Tidak bisa lebih mudah lagi. Berarti extremely easy. Contoh, could not be hotter. Tidak bisa lebih panas lagi. Berarti extremely hot. Sangat-sangat panas. Nah, di sini no more handsome. Tidak ada yang lebih ganteng lagi. Berarti the most handsome. Ya, contoh soal. What do you think of the new student in physics class? Apa pendapatmu tentang siswa baru yang ada di kelas fisika? No one is more intelligent than he is. Tidak ada yang lebih intelijen atau lebih pintar daripada dia. So, what does the woman say about the new students? Yang mana kira-kira? Alpha, Bravo, Charlie, atau yang Delta? Iya, the answer is Charlie. He is the smartest student in the class. Okay, correct answer. Thank you. Good job, Charlie. Jadi tidak ada yang lebih pintar lagi di sini. No more intelligent sama dengan the smartest, yang paling pintar. Materi terakhir sebelum kita ke latihan nanti teman-teman, ada ungkapan positif atau persetujuan. Hati-hati. Kita harus hafal ya dan juga harus memahami ungkapan-ungkapan ini. Karena siswa itu sering kali mengartikannya dia sesuai dengan
kosakatanya. Oke. Pernyataan persetujuan yang positif. Jadi ini pernyataannya positif. So do I, me too. Oke, misalkan let's go to Malioboro gitu ya. Ayo kita pergi ke Jalan Malioboro gitu. Me too, so do I. Nah, itu artinya dia setuju untuk pergi ke Jalan Malioboro. I will say, aku akan mengatakannya. Enggak ya, I will say itu artinya juga sama. Aku setuju dengan pendapatmu atau aku agree. Oke, setuju dengan pendapat Anda. You can say that again. Kamu bisa mengatakannya lagi. Nah, ini juga tidak diartikan seperti itu, teman-teman. Oke, tapi diartikan semuanya ini adalah agree, setuju. Oke, jadi mereka setuju dengan pendapat yang dikatakan oleh orang pertama. Jadi kalau nanti teman-teman mendapati salah satu phrase atau clause ini disampaikan oleh orang kedua, berarti dia setuju dengan orang pertama. Begitu pula untuk pernyataannya negatif di sini. Walaupun ada negatifnya, tapi dia maksudnya positif. Aduh, maksudnya gimana ya? Negatif kok bisa positif? Jadi dia itu mengungkapkan dia atau mengungkapkan persetujuan dengan menggunakan frase atau clause yang atau pernyataan gitu aja ya. Tapi pernyataannya itu menggunakan kalimat negatif. Oke. Yang pertama ada neither do I. Oke. Yang lain bukan saya, kayak gitu ya. Jadi ya, yang lain itu bukan saya. Berarti saya berada di kelompok Anda. Oke, misalkan di sini ada kelompok A dan kelompok B gitu. Nah, teman-teman di sini nih di tengah-tengah nih ya, ya. Oke, teman-teman diminta untuk memilih. Oke, mau milih kelompok A atau kelompok B. Misalkan yang A bilang, mau milih kelompokku atau kelompok B gitu ya. Nah, maka di sini dia katakan neither do I. Ya udah, artinya dia setuju untuk memilih kelompok A. Nah, gitu ya. I don't either. Aku bukan yang lain. Nah, ketika ditanya oleh si B misalkan, B bertanya kepada orang ini, mau ikut kelompokku? Kayak gitu. I don't either. Saya bukan yang lain. Ya udah, berarti mereka nanti ikut kelompok B. Gitu. Jadi pernyataan ini juga sama. Dia mengungkapkan persetujuan atau agreement. Ya, contohnya kita bisa cek di slide selanjutnya. Nah, I think that hypothesis can be indefensible. Saya pikir bahwa dugaan sementaranya, hipotesisnya, itu susah untuk dibantah atau tidak terbantahkan. Kemudian si orang kedua, laki-lakinya menggunakan frase so do I. Okay. Me too, I will say, you can say that again. I don't either, neither do I. Nah, itu berarti kalau pernyataan si perempuan itu disetujui oleh si laki-laki, maka what does the man mean? Ya, Alpha, Bravo, Charlie atau yang Delta, teman-teman. Yang mana kira-kira jawabannya? Mhm. Ada yang punya ide? Oke. Jadi, iya benar. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Ini dia. He agrees with the woman. Dia setuju dengan apa yang dikatakan oleh si perempuan di awalnya, gitu ya, di awal percakapan. Itu dia. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke latihan. Sebelumnya, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Nah, latihannya nanti dari mini test ini dia. Mini test 6.1. Mini test 6.1 melanjutkan kemarin ya, 14 15 ini halaman 16 kalau nggak salah.
Ya, di halaman 16, mini test 6. Oke. Sampai dengan mini test 7. Oke, tes 7. Oke. Di halaman, oke, kita cek dulu mini test 7. Oke. Itu di halaman 18. 16 sampai 18. Mini test 6.1. Sampai halamannya saya tulis dulu. Halaman 16, mini test 7 itu di halaman 18. Akan ada 20, kok 20, kebanyakan. Oke, tenang. Kehapus dia. Ini dia. Akan ada 15 pertanyaan. Oke. Kemudian audionya di mana? Audionya ada di grup, kayak gitu ya. Coba dicek dulu audionya. Oke, takutnya seperti kemarin audionya nggak terdeteksi. Sebentar, saya akan coba ini dulu. Cek dulu ya audionya sudah siap atau belum. Ya, baik teman-teman, kita akan bahas untuk soalnya pada malam hari ini. Oke, saya harap teman-teman sudah bisa mendengar suara saya. Itu. Ya. Di sini kita masuk ke mini test 6.1 terlebih dahulu. Oke, nomor 1. Kita bahas nomor 1. Would you like to hiking and climbing with us? Itu ingin pergi hiking dan climbing bersama kita. You are asking me? Kamu beneran nanya ke saya? I don't think so. Oke. No, I don't think so. Berarti dia tidak tertarik untuk pergi ke gunung ya. So it will be Bravo. He is not interested in going with them. Ini dia. Di 6.1 nomor 1 yang Bravo. Nomor 2, why did your school raise the tuition? Kenapa kok sekolahmu itu menaikkan tuition? Tuition itu uang SPP-nya, gitu ya. Our school was not the only one. Sekolah kita itu bukan satu-satunya. Nah, gitu. Berarti artinya sekolah-sekolah yang lain juga telah menaikkannya juga. Iya, benar sekali. The answer is Bravo. Some other university, sekolah yang lain, had to increase, telah menaikkannya juga. Kemudian berikutnya nomor 3. Are you going to the play tonight? Mau pergi ke pertunjukan malam ini? Okay. I don't think so. It's been a long day for me. Aku tidak berpikir hal yang sama. Karena saya merasa hari ini sangat panjang. Sangat panjang itu artinya dia merasa kok lama banget ya gitu. Lebih dari 24 jam nih kayaknya. Berarti dia merasa kelelahan. Iya, jawabannya juga yang Bravo. She is too tired to go. Dia terlalu capek untuk pergi. Mini test 6.1 nomor 1 Bravo. Nomor 2 Bravo, nomor 3 juga Bravo. Ya, kita lanjut ke 6.2 sekarang. Di 6.2 di sini yang berkaitan dengan ungkapan
double negatif ya, atau negatifnya itu 2 kali. Oke, contoh, I didn't like that song, neither did. Aku juga nggak suka. Orang pertama bilang nggak suka lagunya, orang kedua atau si B juga bilang nggak suka lagunya. Berarti dua-duanya atau A dan B tidak menyukai lagu tersebut. She didn't like the song either. Nah, ini dia. Jawabannya adalah yang Charlie. Nomor 2. Was Ron successful at his new job? Apakah Ron itu sukses dengan pekerjaan barunya? He spent 6 hours knocking on door. Dia menghabiskan waktunya 6 jam mengetuk pintu. Okay. But he didn't sell a single perfume. Tapi dia tidak berhasil menjual satu parfum. Satu parfum pun itu ya. Ya, jadi nggak ada barangnya atau jualannya yang terjual. Ya. So what does the woman say about Ron? Jawabannya adalah bravo. He sold no perfume. Nah, itu. May I speak to Adam Smith, please? Bolehkah saya berbicara dengan Pak Adam Smith? Okay. Nobody by that name work here. Tidak ada nih yang namanya Pak Adam Smith, yang bekerja di sini. So, artinya apa? Artinya adalah ya salah sambung. The caller dial menelepon the wrong number. Nomor yang salah. Ya, 6.2 atau 6.2, nomor 1 Charlie, nomor 2 adalah yang Bravo, nomor 3 jawabannya yang Delta. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Oke, 6.3. Oke, mini test 6.3 yang mendekati negatif. Did Simon stop at the restaurant? No, he has some money but not enough to order some food. Ya, dia punya uang tapi nggak cukup nih untuk memesan makanan. Kira-kira yang Simon doesn't have enough money. Ya, jawabannya yang Charlie. Jadi punya uang tapi nggak cukup untuk memesannya. Jadi uangnya itu nggak cukup. Nomor 2. How was your visit with your brother friends? Bagaimana kunjunganmu? Ketika mengunjungi teman-temannya kakakmu, kayak gitu ya. I hardly knew the people. Aku hampir tidak mengenali mereka, atau aku cuma tahu sedikit ya gitu ya. Ya, itu sama artinya dengan alpha. She only knew slightly. Jadi dia hanya mengetahuinya sedikit. Do you like basketball match? Suka pertandingan basket? Ya, saya tuh hampir tidak pernah melewatkan satu pertandingan basketball. Jadi saya selalu menonton. Maka jawabannya adalah yang antara A dan Charlie, A dan C. Kira-kira yang Charlie. Loh, kok bisa Charlie, sir? Karena pertandingan basket di Amerika, ini NBA, itu pertandingannya setiap minggu. Jadi misalkan hari Sabtu, Saturday, nanti berikutnya juga di hari Sabtu. Nah, itu. Atau Jumat malam, nanti juga Jumat malam. Jadi ada jeda waktunya. Nah, kalau ada jeda waktunya dan dia itu rutin, maka kita pakainya usually. Kalau yang setiap hari dilakukan itu kita pakainya nanti always. Jadi bedanya always sama usually seperti ini. Feel free if you need more explanation. 6.4. Nah, ini dia. Yang menunjukkan ungkapan negatif. How did the interview go? Bagaimana wawancaranya? Oh, ternyata I could not have been more pleased. Aku nggak bisa lebih nyaman lagi. Berarti artinya
saya sangat nyaman dengan interview yang terjadi. Oke. Oh, kini belum diturunkan tadi. Nah, ini dia 6 point horror. Postpone, ditunda enggak, mencekam juga enggak. Ya, ini dia jawabannya Charlie. The interview went very well. You look happy. Oh, kamu kelihatan bahagia. Oh, finally, I met Dr. Harry and the discussion could not have been gone better. Jadi diskusinya itu nggak bisa lebih baik lagi. Berarti diskusinya berlangsung secara very pleased about the discussion outcome. Ini dia yang alpha. Nomor 3. There were tears of laughter on the face of everyone in the play. Ada air mata dari ketawa, jadi ketawa sampai mengeluarkan air mata di setiap orang yang menonton pertunjukan tersebut. Oh, pertunjukannya itu meskipun sangat raise some eyebrows, jadi sangat menegangkan, but it was nothing less than hilarious. Hilarious itu artinya riang gembira atau sangat lucu. Jadi pertunjukannya itu dikatakan mencekam tapi lucu. Maka jawabannya di sini yang alpha. The play was shocking but very funny. Jadi istilahnya penuh dengan kejutan-kejutan dan juga sangat lucu. Terakhir, mini test 7. Kita bahas mengenai persetujuan, teman-teman. Jadi ini berkaitan dengan persetujuan. Saya hapus dulu, lalu masuk lagi. Nah, the European taste sounds like a nice place to have lunch. Jadi kayaknya taste atau rasa masakan Eropia itu adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan makanan yang enak kayak gitu. I'll say, setuju kayak gitu ya. Berarti dia setuju untuk pergi ke restoran. Since it is the rush hour, karena ini adalah rush hour itu diartikan sebagai jam-jam macet ya. Kalau teman-teman di kota-kota besar, biasanya jam 7 sampai jam 9 atau jam 4 sampai jam 6. Sore itu jam 7 sampai 9 pagi, jam 4 sampai 6 sore itu jam-jam macet ya, karena banyak komuter di situ. Iya. Jawabannya adalah yang let's take it instead of going on foot. Ya udah, yuk kita pakai taksi daripada jalan kaki. So they will take a taxi. Yang bravo. Number 3. Question 35 is not easy to be answered. Soal nomor 35 itu nggak mudah dijawab. I could answer it. Aku nggak bisa menjawabnya. I couldn't either. Aku juga sama nggak bisa menjawabnya. So what does the man mean? Ya, sama-sama nggak bisa menjawab. He also could not solve question 35. Ini dia. Mini test 7, nomor 1 alpha, 2 bravo, 3 delta. Feel free if you need more explanation. Teman-teman membutuhkan penjelasan, dipersilahkan. I think enough for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Seperti biasa nanti akan ada PR. PR-nya itu teman-teman bisa istilahnya cek di grup kita ya, audio juga, kemudian teman-teman membuat translate gitu. Gimana? Tidak ada pertanyaan? Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Untuk video dari rekamannya nanti saya bagikan di akhir ya, di akhir minggu, atau kalau sudah siap segera saya bagikan gitu. Jadi setiap hari saya coba membuat dokumentasi di sini. Gimana?
Cukup? Baik. Kalau sudah cukup untuk hari ini kita akhiri. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, you are very welcome. Oke.